Anies Baswedan membuat citra Indonesia di mata dunia buruk, katanya begitu. Tapi sebetulnya saya setuju juga. Kenapa? Sering banget Gubernur DKI Jakarta ini menciptakan suatu policy atau narasi atau statement yang membuat gaduh. Ya, yang pertama, yang paling mencolok adalah pada saat dia melakukan statement tentang rencana pemberlakuan PSBB total tanggal 14 Desember dengan serta-merta tanpa ada conditioning. Apa yang terjadi? Pasar modal kolap. Indeks harga saham gabungan langsung melorot dan potensi kerugian diperkirakan 300 triliun kebakar. Sahabat Indonesia, ini yang pertama. Yang kedua, sering banget Pak Gubernur ini membuat satu statement yang agak berlawanan dengan pemerintah pusat. Sehingga dari mancanegara atau dari luar negeri, mulai dari Australia, dari New York, seolah-olah penanganan pandemi COVID-19 ini amburadul di Indonesia. Yang disalahkan siapa? Presiden Jokowi. Nah, ini juga tidak sepenuhnya salah dari Gubernur Anies juga sih, tapi juga harus ada ketegasan dari pemerintah pusat terhadap langkah-langkah apa yang harus diambil, termasuk menertibkan kepala daerah yang agak balelo. Sahabat Indonesia, yang kedua, kemarin dia serta-merta mengumpulkan kepala daerah di daerah penyangga, Jawa Barat, Banten, Bogor, kemudian Tangerang Selatan, Tangerang dan sekitarnya, juga Bekasi. Pak Gubernur ini dengan percaya diri mengatakan bahwa daerah penyangga diharap mendukung pemberlakuan PSBB total tanggal 14 September yang akan datang. Apa respon kepala daerah penyangga? Mereka tidak sependapat. Justru yang diadopsi oleh pemerintah pusat adalah ide dari Wali Kota Bogor, Bima Arya, yaitu PSBB skala mikro di lingkup yang kecil dulu. Ya. Kemudian Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, juga bersuara yang agak berseberangan dengan Gubernur DKI Jakarta. Dia bilang, Pak Gubernur Jakarta, jangan mudah memberikan statement yang asal-asalan, yang berpotensi memperburuk citra Indonesia di mata internasional, termasuk pasar modal. Sahabat Indonesia, apa yang kita maknai kalau para investor di pasar modal itu kolab gara-gara satu statement yang tidak bertanggung jawab? Kepercayaan publik kepada Indonesia akan melorot tajam. Dan ini disorot oleh dunia internasional. Jakarta itu adalah etalase paling depan dari negeri kita yang tercinta, Indonesia. Sehingga apapun yang terjadi di Jakarta itu seolah-olah menjadi kacamata atau representasi dari negara kita yang tercinta. Luar biasa amburadul. Contoh, Ketua Satgas COVID-19, Pak Letnan Jenderal Doni Monardo mengatakan bahwa 62% pasien positif COVID-19 berasal dari mana? Angkutan umum. Tapi apa yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta? Memberlakukan policy ganjil genap. Yang terjadi penumpukan di berbagai stasiun angkutan umum, MRT, halte busway, dan di bus-bus umum yang lainnya. Apa? Terjadi penumpukan, saudara-saudara. Terjadi penumpukan di angkutan umum dan otomatis potensi penyebarannya akan semakin meningkat. Kenapa? Physical distancing tidak terjadi. Masih ngotot juga Pak Anies, inilah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah pusat, menertibkan kepala daerah yang tidak taat komando. Sehingga citra Indonesia di mata dunia jadi amburadul, jadi jelek. Seolah-olah Pak Jokowi tidak bisa bekerja, seolah-olah Pak Jokowi tidak mempunyai grand design dalam penanganan pandemi COVID-19, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya saya sedikit menyentil pemerintah pusat, yaitu Presiden kita yang tercinta, Pak Jokowi. Pak, please, melalui siapapun lah, melalui Ketua Komite Penanganan Ekonomi Nasional dan COVID, Pak Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, atau melalui Pak Erick Thohir,
atau melalui Menteri Dalam Negeri, tolong tertibkan kepala daerah yang memperburuk citra Indonesia. Gubernur dalam sistem ketatanegaraan kita adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Artinya apa? Semua gubernur harus tunduk dan taat patuh terhadap apapun yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia. Apa terjadi? Sering sekali Gubernur Jakarta ini membuat suatu policy, membuat suatu narasi yang seolah-olah berlawanan dengan policy pemerintah pusat. Ini sangat memprihatinkan, sahabat Indonesia. Nah, sekarang saya memberikan pesan kuat kepada para petinggi di Republik ini, beranilah bersikap, menertibkan kepala daerah yang bisa memperburuk citra Indonesia di mata internasional. Karena apa? Akan mempengaruhi tingkat investasi ke kita. Kepercayaan dunia terhadap investasi kita juga akan semakin ngedrop. Ini akan bahaya. Kita mau recovery ekonomi. Ya, insya Allah tahun depan pada saat vaksin sudah ada, obat sudah ada, insya Allah kita akan terbebas dari pandemi COVID-19. Tapi tidak serta-merta ekonomi langsung tumbuh begitu saja. Ada beberapa kondisi-kondisi yang harus diciptakan oleh semua elemen bangsa, termasuk kepala daerah, yaitu menciptakan iklim yang kondusif bagi investor untuk berinvestasi di negeri kita yang tercinta. Jangan diberikan citra yang negatif. Pak Anies, please, Anda hanya gubernur, bukan gubernur rasa presiden. Kalau mau jadi presiden nanti saja, ya, jangan sekarang. Taatlah pada atasan, taatlah pada peraturan, dan taatlah kepada sumpah jabatan Anda sebagai seorang gubernur yang mengabdi kepada rakyat. Dan yang paling penting, rakyat jangan dijadikan kelinci percobaan untuk pencitraan diri. Sahabat Indonesia, sampai ketemu lagi di opini Rudi berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe kanal Anak Bangsa TV. Sampai jumpa.